Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Ngaji Mas Dayat, tempat belajar ngaji tartil dan tajwid dasar. Teman-teman, di video kali ini insya Allah kita akan belajar bersama membaca Al-Qur'an surat Al-Ahqaf dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, teman-teman ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Oke, silakan teman-teman yang baru membuka langsung bisa kita praktekkan cara membaca surat Al-Ahqaf kemudian beserta uraian tajwidnya, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma udhiru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Alhamdulillah kita sudah membaca teman-teman ya surat Al-Ahqaf ayat yang pertama, ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4. Oke, langsung saja teman-teman kita langsung menguraikan hukum bacaan tajwid apa aja yang berada di surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Oke teman-teman, di ayat yang pertama surat Al-Ahqaf ayat yang pertama, lihat sini ada Hamim, ada huruf ha. Ketika ada permulaan surat terdapat salah satu huruf ini kan ada dua huruf teman-teman ya, ada huruf ha dan ada huruf mim. Ketika ada tanda bendera ini teman-teman ya, ketika ada ha tok di sini ya, tidak ada tanda, ini dibacanya dua panjang, mohon maaf, satu alif atau dua harokat. Kemudian kalau ada tanda bendera dibacanya panjang 3 alif atau 6 harokat. Nah, yang ha pertama ini dinamakan hukum bacaan mad lazim harfi mukhaffaf karena terdapat mad lazim harfi mukhaffaf, hurufnya kan ada ha, ya, to, kemudian ha, ya, kemudian ro teman-teman, atau di dalam kalimat hayyun tohur, maka mad lazim harfi mukhaffaf. Dan hukum bacaan yang kedua adalah mad lazim harfi musaqqal teman-teman, kan ada huruf mim. Huruf mim ini termasuk mad lazim harfi musaqqal. Ciri-cirinya biasanya mad lazim harfi musaqqal itu lebih panjang bacaannya, jadi 6 dibaca 6 harokat atau 3 alif ya teman-teman ya. Ada dua hukum, mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Kemudian lanjut ayat yang kedua, ada nun sukun bertemu huruf za dan cara membacanya kita dibaca maka dinamakan ifa hakiki. Zi ya dinamakan hukum bacaan matopi lul kitabi minallah. Lul ada alif lam ya, alif lamnya terbaca jelas, kemudian bertemu dengan huruf ka. Yang penting kalau alif lamnya terbaca jelas maka dinamakan hukum bacaan idhar qamariyah. Kitabi minallah, nallah, Allah. Ini
Hukum bacaan lam, lafzul jalalah, lam tebal, Allah itu ya. Hil azizil hakim. Nah ini izhar qamariyah, kemudian mat tabi'i, ada izhar qamariyah lagi, dan terakhir apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup kemudian di akhir ayat dinamakan mad arid lisukun. Kemudian ayat yang ketiga, ma khalaq. Nah, ada saat apabila terdapat huruf qa sukun di tengah kalimat ya maka dinamakan hukum bacaan qalqalah sughra. Ya matobi nas sama. Nah ini ada alif lam tapi tidak terbaca maka dinamakan alif lam samsiah atau idgham samsiah. As-samawati wal ini alnya terbaca jelas teman-teman ya, dinamakan alif lam qamariyah atau idgham qamariyah. Arda wa ma bainahuma. Ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata maka dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Illa bil haqqi wa ajalim musamma. Berarti di sini ada huruf tanwin, ya huruf yang bertanwin ini kasrotain ya, bertemu dengan huruf mim maka dinamakan hukum bacaan tapi dinamakan idgham bihuna. Dan ternyata mim ini mim pertasid dan dinamakan hunah juga. Musamma. Nah, apabila di akhir ayat kok ada huruf yang berfathatain kemudian diwakofkan, wajib ini dibacanya panjang menjadi 2 harokat atau 1 alif maka dinamakan hukum bacaan mad iwad. Walladzina kafaru amma. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata dinamakan mad jaiz munfasil. Ada nun sukun bertemu dengan huruf za teman-teman ya, dinamakan dinamakan bacaan ikhfa hakiki. Udhiru muridun. Nah di sini sudah jelas ya mad arid lisukun. Kemudian ayat yang keempat, qul ara'aytum ma. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim ya, ini hukum bacaan mim sukun dinamakan idgham mimi teman-teman ya, dan juga ada mim bertasid dinamakan hunna. Tad'una dal termasuk dari huruf qalqalah dinamakan qalqalah sughra. Min nun sukun bertemu dengan huruf tan dibaca maka dinamakan ikhfa hakiki. Min dunillah. Nah ini hukum bacaan lam, lafzul jalalah, lam tipis. Min dunillah, nillah bukan nillah teman-teman ya, tapi nillah. Min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard. Ini ada izhar qamariyah. La mim sukun bertemu huruf lam dibacanya jelas dinamakan idhar safawi. Lahum shi, hum shi, mim sukun bertemu huruf shin dibacanya jelas juga idhar qamariyah. Syirku ada domatain bertemu huruf fa ya, ini domatain bertemu huruf fa dibacanya maka ikhfa hakiki. Fis samawat ya, ada alif lam samsiah. Fis samawat. Perhatikan di sini teman. Di sini cara bacanya, perhatikan ada 2 cara baca. Ketika teman-teman di sini wakof, ini ketika di sini wakof teman-teman, wis samawat, hamzah wasol ini tetap ketika wakof hamzah wasol ini tidak terbaca teman-teman ya, tidak terbaca, diganti menjadi bacaan panjang. Jadi ketika teman-teman mewakofkan di sini fis samawat ya, berhenti di sini. Ini tidak dibaca hamzah wasolnya, tapi tidak dibaca tapi dibacanya dipanjangkan karena ada hamzah bertemu dengan huruf mad yang berasal dari hamzah sukun. Hamzah wasol bertemu dengan hamzah yang bersukun, kemudian huruf hamzah ini ya, yang ini diubah menjadi ya sukun ya, karena kan biar memudahkan cara membacanya, dibaca panjang 1 alif aja 2 harokat. Jadi kalau teman-teman mewakofkan di sini ya fis samawat dibacanya itu nih, nggak boleh itu nih, tidak boleh teman-teman, tapi panjang itu nih, maka ini dinamakan hukum bacaan mad badal apabila ada hamzah bertemu dengan hamzah yang sukun ya. Tapi kalau teman-teman mewasolkan membaca terus, dibacanya terus saja, hamzah ini tetap hamzah wasolnya tidak terbaca. Jadi fis samawati tuni, fis samawati tuni gitu teman-teman ya. Kalau waqaf ini dijadikan hamzah sukun ini dijadikan ya dan dibaca itu nih. Tapi kalau wasol
hamzah wasol yang tidak terbaca, hamzah sukunnya yang terbaca. Gitu teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Bi kitabim, ada kasrotain bertemu dengan huruf mim, idgham bihuna, milqa ya, ikhfa hakiki teman-teman ya. Min qabli hadza, ada matobi bertemu huruf hamzah di lain kata dinamakan mad ismun fasil. Au asaratim, ada kasrotain bertemu huruf mim teman ya. Idgham bihuna, min ai nun sukun bertemu huruf ain dibaca jelas, idhar halqi min i, sama ini nun, ini yang dom apa tanwin, bacanya jelas, maka idhar halqi bertemu huruf ka, berarti ikhfa hakiki kun, sama ya ikhfa hakiki teman-teman ya. Tum sodikin mim sukun bertemu dengan huruf so dan dibaca mimnya jelas, dinamakan idhar safawi. Dan terakhir sodikin dinamakan bacaan mad arid li sukun. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah kita sudah belajar bersama tentang cara membaca surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai ke ayat yang keempat beserta uraian tajwidnya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Apabila dirasa, jikalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membantu dan cara menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.